kalau prakteknya begini, membawa uang, kemudian dibelikan dengan satu kresek apa? Beras. Nah, kemudian yang saya terima itu nanti digunakan lagi untuk orang lain. Nah, itu praktek seperti itu apakah boleh atau tidak? Itu malah yang nggak boleh seperti itu. Kalau jual belinya itu di masjid, emang dari segi syar'i juga nggak boleh. Jual beli yang satu kresek tadi itu yang nggak bolehnya begini. Misalnya ada orang zakat atau disediakan panitia tapi cuma sak kresek toh. Dia membawa uang 25. Ini terus ditampani jenengan. Terus jenengan zakat. Ini diterima kan ini harus dikasihkan ke mustahiknya. Orang yang berat belum dikasihkan kok dijual lagi. Ya itu tumpang tindih. Nggak boleh. Indikasi diterima itu kalau mabul kan nanti akan menjadi semakin baik. Nanti keluar dari Ramadan Syawal itu dia lebih baik dari sebelumnya. Jadi kamu tuh ngotot, jadi ngotot di sesuatu yang sepele, tapi abe dalam hal yang urgently itu kamu tertipu hidupnya. Inna anzalnahu itu kan sesungguhnya kami turunkan Quran fi Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar. Seharusnya nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu satu jiwa, syai'un wahidun, atau satu mata uang. Yang sini nuzulul Quran, sini Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa podcast Babelan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang istimewa ini tepat di bulan Ramadan, di 10 hari akhir bulan Ramadan, kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah tokoh masyarakat di Kecamatan Ngablak. Beliau adalah Mbah Yai Ahmad Sirajuddin. Beliau sebagai Rois Suriah MWJ NU Kecamatan Ngablak. Dan nantinya kita akan bertanya terkait tema pada podcast Babelan ini, yaitu terkait puasa Ramadan. Nanti kita akan langsung kawruh, kita akan mencari ilmu yang sedalam-dalamnya kepada beliau. Nah, kita sambut dulu kepada Mbah Yai kita, Mbah Ahmad Sirajuddin. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, temanya terkait dengan puasa, maka pertanyaan yang kita susun terkait dengan masalah-masalah yang ada di bulan puasa. Yang saya ketahui puasa itu adalah menahan makan, menahan minum, dan menahan hawa nafsu dari subuh sampai maghrib. Tapi mungkin hakikat puasa yang sebenarnya seperti apa? Monggo Mbah, bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabil faizin biridhallahi rabbil alamin. Amma ba'du. Secara garis besar kalau puasa itu kan tidak keluar dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang target puasa terbesar itu ya ketakwaan itu. Jadi la'ala itu kan taroji, mengharapkan sesuatu yang lebih besar keberhasilannya, apalagi yang ini merupakan kalamullah, berarti kan dalam tanda kutip yang berbicara Allah. Kalau la'ala itu dinisbatkan Allah, itu kepastian. Jadi kalau orang berpuasa pasti akan menjadi takwa. Nah, itu menunjukkan bahwa puasa itu adalah sarana, media terbesar untuk menciptakan ketakwaan. Sementara itu dulu bisa disambung. Salah satu cara orang itu bisa bertakwa itu dengan cara puasa. Malah bagi saya itu satu-satunya, karena setiap syariat Allah kan pasti ada hikmah-hikmahnya. Dan walaupun kalau ahli hadis dilasa itu bukan hadis sahih ya,
likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Nah, itu hadis itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, kalau orang mau membantah itu bukan sahih. Tapi menurut hemat saya, kalau tidak sahih di hadisnya itu kan ada, kalau hadis yang sahih bulan puasa, pintu langit terbuka, pintu surga terbuka. Pintu-pintu itu nggak beda aja loh, identik dengan hadis tadi. Tapi bagi saya, betul-betul puasa itu jeling masuk di ketakwaan. Dalam hal ini ibadah. Jadi indikasi takwa kan imtithalul ma'mur wajtinabul mahdzur. Mengikuti atau patuh terhadap perintah dan menjauhi yang dilarang. Nah, kalau hidup itu diserupakan opsi terpenting adalah gas dan rem, nah itu puasa di situ fungsinya. Hidup itu kan cuma gas sama rem. Kapan baik digas, kapan jelek direm. Nah, problem terbesar manusia itu kan nggak bisa empan-papan antara gas yang rem. Yang seharusnya digas malah direm, yang seharusnya direm digas. Kalau nanjak kan digas, tapi kalau direm ya nggak jalan. Kalau turun harusnya direm malah digas. Padahal Kanjeng Nabi mengkasih warning, semua kebaikan itu yang di situ diserupakan surga itu hijabnya, penghalangnya adalah sesuatu yang tidak enak. Berbeda dengan neraka, itu penghalangnya sesuatu yang enak. Padahal secara naluriah, gawan bayi, itu manusia pasti milih yang enak. Al-jannatu khufat bil makarih, wan naru khufat bisyawah. Jalan ke surga itu penghalangnya adalah tidak enak. Kalau penghalang itu disingkirkan langsung sampai ke surga. Tapi orang kan milih yang enak. Padahal milih enak itu kalau disingkap sampai ke neraka. Itu secara dua kutub ekstrim ya. Tapi nanti di tengah-tengahnya itu ada kamul fase talbis iblis yang untuk menjernihkan dan mengkritiskan ya puasa itu. Satu pintu itu. Nah selanjutnya wasilah takwa selanjutnya itu ilmu. Karena ilmu itu muqaddamun alal amal. Harus didahulukan daripada amaliyah. Imamul amal juga ilmu. Karena di dunia apapun, dimanapun itu yang pertama dan utama didahulukan kan aturan main. Aturan main kan ilmu. Cara niki syariate kepiye to iki ya. Nah, sementara seperti itu. Nah, saya tertarik dengan pernyataan jenengan. Puasa itu menghantarkan seorang kepada ketakwaan. Nah, kemudian kalau orang tersebut itu baru belajar puasa. Nah, itu terus gimana? Ya. Ini kaitannya dengan yang khitab iman tadi. Kenapa yang diperintah kok orang yang hanya beriman? Ya. Nah itu ada Kiai Khalil Nafis dari PBNU itu pernah sepintas saya ingat itu menjelaskan paling tidak ada 3 rahasia. Yang pertama, keabsahan ibadah itu kan harus syarat sahnya ibadah kan Islam iman. Ya. Nah itu. Yang kedua, kemesraan Allah. Dan yang ketiga itu yang menjadi sarana ketakwaan. Nah, sarannya ketakwaan ini yang hubungannya dengan iman, Islam, iman, dan ihsan itu kan trilogi. Nah, yang paling tinggi setelah melalui Islam dan iman itu kan ihsan. Ihsan itu kan hadis Rasulullah, antak budallah ka'annaka taruh, fa ilam takun taruhu, fa innahu yarah. Engkau beribadah, apapun, kamu beraktivitas, seakan-akan melihat Allah. Dan itu tidak mungkin, maka Rasulullah langsung membackupnya. Kalau itu tidak mungkin, fa ilam takun, fa innahu yarah. Allah melihat. Nah, orang yang paling bisa menerjemahkan itu orang puasa. Sholat, apapun, itu bisa bohong orang. Belum sholat, bilang sudah sholat, bisa. Apapun bisa direkayasa. Tapi puasa tidak. Karena ada 2 pihak yang tidak bisa kompromi. Kita bisa bohong terhadap orang, tapi dengan Allah tidak bisa. Hati kecilnya ngomong. Paling banter kalau antara orang yang iman dan tidak itu nanti misalnya yang tidak puasa bibirnya dilap-lap kelihatan kering terus lemes ya udah kelihatan puasa. Nah, yang membedakan yaitu iman itu dan ihsan, merasa dilihat Allah. Padahal orang kalau sudah bisa merasa dilihat Allah, nggak usah nunggu pinter-pinter amat lah, dia pasti sudah menjadi baik. Dan itu takwa yang paling dasar itu ya
rasa dilihat Allah, iman, dan siap untuk baik. Dan itu fitrah. Seperti itu Mas kelihatannya. Orang yang baru belajar puasa itu berarti tahapnya itu gimana, Pak? Namanya belajar itu ya step by step ya. Step by step ya, nggak Step by bisa. step. Ini rahasia perintah agama. Rahasia perintah agama itu Allah sangat demokratis. Fattaqullaha mastata'tum. Kamu bertakwa, beribadah, iman itu menurut kekuatan. Nah, menurut kekuatan itu Allah pasti memberikan kekuatan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang disuruh sholat kalau makan, mangan doyan, makan, kerja, rantai masalah, duit. Masuk sholat 2 rakaat subuh nggak kuat. Itu kan kuat. Tapi mentalitas manusia yang milih enak tadi, dia tidak kuat. Jadi menerjemahkan mastata'tum itu seolah-olah menjadi masyitum. Menurut kemauan. Jadi kalau mau berangkat, kalau tidak berangkat. Buktinya apa? Ya kalau subuh nggak banyak yang jamaah. Karena logikanya secara syar'i kuat, tapi secara kemauan dia tidak mau. Nah itu belajar di situ memang ya kita belajar terus. Kita belajar terus di situ. Padahal nanti kualitas puasa itu juga akan seperti kualitas ilmu, berlapis-lapis. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas ilmu ada ilmu, di atas langit ada langit. Kualitas puasa juga bertingkat-tingkat. Puasanya orang umum, pokoknya orang mangan, orang ngombe, orang ngeloni bojone. Puasa orang khos, puasa orang khos. Kalau yang masih puasa beduk itu ya puasa TK lah. Jadi walaupun dia kok sudah tua ya maaf, ya dia masih tingkat TK karena belajar. Tapi soal diterima dan tidak ya wallahu a'lam. Indikasi diterima itu kalau mabul kan nanti akan menjadi semakin baik. Nanti keluar dari Ramadan Syawal itu dia lebih baik dari sebelumnya tidak. Kalau dia lebih baik walaupun puasanya seperti apa, dia belajar diterima juga. Ini saya ngobrol seperti ini seperti ingat ketika saya ngobrol dengan mbah saya, Pak. Dengan siapa? Dengan Mbah Kulo. Nah, ibarat saya itu bertanya dengan seorang cucu yang bertanya dengan kakeknya, Mbah Kakungi. Berarti kalau tadi dijelaskan bahwa orang berpuasa itu ya pasti punya tingkatannya sendiri-sendiri. Yeah. Jadi orang yang baru belajar ya berarti memang tahapnya baru belajar. Kemudian yang orang yang sudah naik step mungkin sudah bisa full puasa itu berarti di atasnya lagi. Kemudian ada yang tingkat lebih tinggi lagi, tingkat premium ya, itu. Memang ada tingkat-tingkatannya. Ngobrol lagi terkait puasa itu kan dibilang bahwa ketika kita berpuasa itu kan amalan yang kita kerjakan itu kan berlipat ganda pahala. Yeah. Amalan apa saja yang bisa kita kerjakan ketika puasa? Kan iman-iman sudah berpuasa kok tidak menjalankan waktunya kok untuk tidur saja atau tidak digunakan yang semaksimal mungkin. Apalagi ini kita sudah masuk di 10 hari terakhir. Ibadah yang terbaik itu kan yang kontekstual, muqtadul hal terhadap waktu itu. Jadi itu rujukannya akan kembali ke fikih prioritas. Jadi orang itu harus kritis ya, harus kritis. Rumusnya takdimul aham fal aham sumal anfa fal anfa. Jadi mendahulukan yang lebih penting, mendesak, penting tidak mendesak, mendesak tidak begitu penting, itu harus paham betul. Nah itu kalau di agama, apa yang menurut kacamata agama itu prioritas ya kita harus konsisten dan konsekuen. Itu kalau di kaidah fikih al wajib la yutraku illa li wajibin. Kita mendahulukan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib, nah yang sunat itu namanya sunat. Kalau wajibnya sudah, nah baru yang sunat. Ibarat kalau Imam Ghazali mengatakan itu yang wajib itu roksul mal, pokoknya. Yang sunat itu ribhun badine. Nah, orang itu cenderung mencari badi tapi lupa pokok. Mau apapun di dunia apapun seperti itu. Mbok paduwe malah sing dipertentangkan sing masalah badi itu. Yang pokoknya enggak diperhatikan. Nah, itu termasuk maghrur, orang yang tertipu. Harus kritis ya, harus kritis. Kalau disindir sama Imam Ibnu Athaillah itu, kalau kita pertentangan di sesuatu yang
sebenarnya ringan, tapi abe di sesuatu yang penting itu namanya maghrur. Itu kaidahnya seperti ini. Bukan kaidah ya. Kata-kata mutiara Imam Ibnu Athaillah manis. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Jadi kamu tuh ngotot. Jadi ngotot di sesuatu yang sepele. Tapi abe dalam hal yang urgently itu kamu tertipu hidupnya. Nah, kebanyakan orang kan itu. Nah makanya sekaligus saya sambung. Rasulullah itu seperti mentahdir, memperingatkan. Orang cenderung merosot girohnya, himahnya, semangatnya untuk ibadah di Ramadan itu menjelang akhir-akhir. Makanya dirangsang oleh Rasulullah seperti itu. Dan ini ada korelasi menurut hemat saya dengan ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang yang nanti akan bergeser orientasinya ke yang dunia. Putus mikir toples, mikir sandangannya anak, mikir kebutuhan. Nah, padahal itu harusnya dimaksimalkan ibadahnya. Karena puasa takwa itu dalam dunia lain kan dipandang sedang mendekat ke Allah. Nah, mendekat ke Allah itu jalan yang paling efektif ya puasa ini. Kalau lagi-lagi Imam Ibnu Athaillah ya, saya membaca rujukannya itu Imam Ibnu Athaillah begini. Ukhruj min awsofi basyariyatika an kulli waswin munagidin li ubudiyatika litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadrati qoriban. Kamu harus keluar dari sifat basyariah. Sifat basyariah itu apa? Ya makan, ya minum. Ya senengan karo bojone. Dan sifat basyariah itu pasti cenderung melawan sifat kehambaan. Yang saya contohkan tadi, wong kudune kuat jamaah. Tapi orang mikir antarane apa meneh nang ngablak ya, di ngablak ini. Siang aja seperti ini, apalagi subuh pas musim dingin. Itu kebanyakan orang kalau mendengar adzan itu pasti lebih enak benek kemul daripada wudhu terus ke masjid. Nah itu apa ya namanya memilih kehidupan dunia. Yang sekarang itu kan dunia. Padahal orang cerdas itu Rasulullah mengatakan kan orientasi yang besok. Besok itu visioner sekali Rasulullah. Akhirat itu kan besok. Dia tinggalkan yang dunia yang enteng-enteng. Walaupun kelihatannya enak, padahal sholat itu khairu minan naum. Tidur itu enak, bagus, tapi sholat lebih bagus. Nah orang cerdas kan harusnya itu. Tapi karena mentalitasnya kalah, nah itu didobrak oleh puasa itu. Imam Ibnu Athaillah tadi katanya, litakuna linidail haqqi mujiban. Kalau kamu puasanya bagus, keluar dari sifat basyariahnya tepat lewat didikan Rasulullah puasa ini, kamu nanti di kewajiban-kewajiban akan enteng. Dan ini dibuktikan bulan Ramadan. Coba kita lihat. Antara bulan Ramadan dan selain Ramadan, itu kesemangatan ibadah meningkat di Ramadan itu. Walaupun yang akhirnya tadi seperti tadi, makanya dirangsang Rasulullah. Tapi secara umum itu produktivitasnya tinggi. Ibadah juga tinggi, urusan dunia bekerja juga tinggi. Kalau orang itu kritis memikirnya. Makanya linida'il haqqi mujiban, panggilan-panggilan kebenaran itu dia akan ringan, enteng. Terus wamin hadrati qoriban, dengan Allah dekat. Nah ini saya sambung sekalian. Di menjelang akhir Ramadan itu entah yang dirangsang dengan Lailatul Qadar atau tidak, itu bagi saya itu saat mendekat Allah yang final. Memang finalnya ya 30, kalau ini tidak ada hubungannya dengan Lailatul Qadar, harusnya menjadi klimaks. Nah di ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib itu diterangkannya di tengah-tengah ayat-ayat puasa itu. Al-Baqarah ayat 186. Nah kedekatan dengan Allah itu media paling efektif puasa itu. Padahal kalau sudah dekat dengan Allah, itu nanti target-target puasa yang mau dibilang nuzul Quran atau Lailatul Qadar, atau yang paling inilah yang harus kita bicarakan sedikit nanti tentang zakat ini, itu kalau puasanya memang tidak bermasalah, sudah tepat, itu akan tercapai semua itu. Monggo itu. Jadi amalan
yang paling utama itu malah kita harus menjalankan kewajibannya dulu. Kewajiban puasa itu Sampai dibaguskan. kita terlena. Puasa dibaguskan, terus ngaji. Ngaji kan wajib, nggak ada orang membantah. Tholabul ilmi faridotun itu nggak ada yang membantah. Atau Quran mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, itu juga perintah. Tapi secara logika ya itu al ilmu muqaddamun alal amal. Mbok setelah selesai sholat ya ngaji dan ngaji. Tapi kan ya itu tadi yang jalan kebaikan itu pasti nggak enak. Nah, kalau setelah ngaji, terus kewajiban apa yang harus dilakukan? Kalau orang sudah berkeluarga ya bekerja. Nanti terawih itu sunat ya, jangan ngotot di situ. Kamu terawih 8 atau 20. Nah itu nanti nggak akan selesai. Kenapa kok terawih yang disorot kalau Ramadan? Justru karena wajib itu dianggap sudah familiar, sudah malang. Orang sakit lembuk, mendarah daging. Ya. Gitu Mas. Gitu. Jadi nanti, kalau orang yang itu misalkan puasa tapi kok tidak sholat itu berarti ya orang yang terlena berarti. Ya terlena, belum sampai. Jadi yang kita harus amalkan itu kewajibannya dulu. Kewajiban kita baguskan, baru yang sunah-sunah itu mengikuti. Nah itu tadi ya. Itu jangan lupa ada hadis Rasulullah di hadis qudsi itu ya, la yazalu, panjang riwayat hadis, tapi intinya begini, seorang hamba itu memproses diri itu tidak henti-hentinya. Setelah selesai dengan kewajibannya, terus disusul dengan kesunatannya sampai mendapatkan cinta Allah. Kalau dia sudah mendapatkan cinta Allah, Allah itu akan menjadi telinganya, menjadi matanya, menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi apapun panca inderanya. Untuk apa yang makna menjadi itu ulama mengatakan seperti bahasanya yang menjadi tangannya itu tangan Allah. Ada yang mengatakan semua aktivitasnya itu mata, telinga semua dialokasikan untuk Allah. Tapi kalau saya memandang ma'iyah di situ, menyatunya hamba dengan Allah itu legitimasi hadis qudsi itu orang itu menjadi kritis, menjadi bukan ngerti sakjroning winarah, tapi firasatnya tajam atau mungkin jenius, atau kalau konteks Ramadan ya Lailatul Qadar itu, nuzulul Quran itu setelah dia memproses puasanya dengan bagus, fardunya diganepi, syarat rukunnya diganepi, hatinya dibersihkan, itu. Apakah ada kaitannya bulan Ramadan itu kan biasanya disebut dengan bulan Al-Quran, turunnya Al-Quran, kemudian puasa kok di bulan Ramadan, itu apakah ada hubungannya? Ya begini ya, mau nggak mau umat Muhammad itu kan role model atau uswahnya kan Rasulullah, dan kita juga wajib mengikuti Rasulullah menurut kapasitas kita, dimensi kita, kekuatan, kemampuan kita. Nah itu kalau kenapa dalam sejarahnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, apa korelasinya dengan kita sekarang? Nah itu jangan lupa, Quran itu kan puncaknya ilmu, dan ilmu itu adalah pencerahan. Nah pencerahan itu dikasihkan di bulan Ramadan. Logikanya itu kalau kita ya wong wis yang merohani tadi sebenarnya target orang hidup itu kan yakin. Kalau sudah yakin selesai, karena apapun butuh yakin. Kalau sudah yakin harus begini dan seperti ini ya selesai. Nah itu di bawah Al-Quran itu kan ilmu, dan orang mendapatkan pencerahan itu setelah betul-betul kondisi spiritualnya itu kelima, batinnya, pikirannya. Nah itu lagi-lagi puasa tadi yang saya bilang, yang membentuk itu puasa. Bukan karena puasa jutadur, karena memang bawaannya puasa itu setelah puasa ya yaitu ilmu, dan ilmu puncaknya Quran. Mengapa Rasulullah mendapatkan? Ya itu adegan kronologinya memang seperti itu. Rasulullah tahannut di bulan Ramadan, dan ulama yang masyhur nuzul Quran tanggal 17. Nah itu Rasulullah tahannut itu pas perang Badar ya. Pas perang Badar itu
yauma taqal jam'an, bertemunya dua kekuatan itu perang Badar itu pas tanggal 17, dan itu nuzulul Quran. Nah itu nuzul, turunnya pencerahan. Nah kalau kita konsisten dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu itu kan sesungguhnya kami turunkan Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Seharusnya nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu satu jiwa, syai'un wahidun, atau satu mata uang. Yang sini nuzulul Quran, sini Lailatul Qadar. Jadi nggak bisa dipisah. Dinamakan malam yang mulia karena yang diturunkan sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia itu apapun yang hubungannya dengan kemuliaan itu yang ikut mulia, ya Lailatul Qadar. Makanya heran ya, di Indonesia itu kok ada dua. Oke lah, kalau kita tidak bisa meninggal, kenapa Rasulullah mengingatkan 20 yang akhir tadi saya sambung? Karena ya itu tadi kecenderungan orang seharusnya maksimal malah melempem. Tapi jangan lupa tingkatannya orang berpuasa itu kan berlapis-lapis tadi. Nah, kalau orang yang khos itu kan tenanannya wis tanggal 1. Satu dari awal. Nah, mereka dari awal. Makanya ada yang mengatakan juga kan Lailatul Qadar itu dari awal. Karena beliau-beliau itu melakukan kesungguhan itu dari awal. Nah, sing belajar tadi kan kalau nggak dipecut ya nggak. Kamu sungguh-sungguh ini sudah tanggal 20. Kamu mau dapat pencerahan nggak? Ya seperti itulah kalau saya. Nah, ibadah 10 Ramadan kembali lagi dimaksimalkan. Kebaikan puasa itu dimaksimalkan. Terus ngajinya juga dimaksimalkan. Nanti Lailatul Qadar itu juga akan berlapis-lapis. Rahasia 10 hari Ramadan itu karena banyak dari kita yang ketika menjelang akhir puasa kendor ya, kendor. Kalau mau yang diaturkan jenengan, kalau kita mau puasa yang sesungguhnya, kemudian harus klimak. Ada klimaknya, kemudian kita mau mencari Lailatul Qadar. Jadi ya memang dari awal sampai akhir. Belum sampai finish. Makanya kalau diibaratkan petinju, Muhammad Ali itu sangat pinter nyimpan stamina. Yang awal-awal itu nyantai, nggak diforsir, nggak kayak Mike Tyson ngotot kalau ketemu yang staminanya bagus ya dia jatuh sendiri. Tapi kalau yang bisa menyimpan stamina itu nanti sampai di finishnya akan selamat. Di rahasianya ya Lailatul Qadar tadi. Ini kan jenengan tadi nuzul Quran ada sebagai pencerahan. Padahal kalau pencerahan itu ya secara otomatis nanti menjadi Lailatul Qadar. Iya. Yang satu koin itu tadi. Padahal dikatakan bahwa kita dipecut oleh Kanjeng Nabi itu untuk memasalkan yang 10 hari terakhir. Rahasianya juga Lailatul Qadar itu gimana? Nah itu kan misalnya gaung, taruhlah kita. Gaung itu kan coba kalau jenengan itu membunyikan sesuatu, nggak usah jauh-jauh di Mekah atau Madinah, di Gunung Kidul. Kalau orang melatok kayu itu sudah gini itu baru kita dengar tok, padahal sudah diangkat. Itu baru jalannya Gunung Andong. Kalau jalannya jauh. Nah gaung itu malah orang-orang tertentu, orang-orang tasawuf itu gaung wahyu itu ya sampai ila akhir zaman. Quran kan ila yaumil qiyamah. Nah berarti gelombang wahyunya itu juga min nuzulil Quran awal ila akhir zaman. Jadi kita menyamakan gelombang itu, menyamakan gelombang Lailatul Qadar nuzulul Quran itu. Jadi pencerahan, tapi makna. Al-Qadar itu ada yang memaknai ketetapan, ada yang memaknai kemuliaan. Nah saya itu dua-duanya. Orang yang dipastikan, ditetapkan untuk mulia, jangan lupa, kemuliaan seseorang itu kan didasarkan di iman dan ilmu. Iman itu nanti dibuktikan dengan akhlak, dengan track record, dan ilmu dengan sendiri kan nggak bisa membantah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mau anaknya siapa? Kalau dia sudah dititipi iman dan ilmu, pasti mulia, pasti naik derajatnya. Nah itu include puasa, Quran, Lailatul Qadar. Itu
satu adegan itu, nggak bisa dipisah-pisah sebenarnya. Jadi kalau menanggapi perbedaan seperti itu ya gimana ini? Perbedaan apa? Perbedaan kalau ada yang menganggap bahwa Lailatul Qadar itu sama dengan nuzul Quran, atau Lailatul Qadar itu pada tanggal 21 ke atas seperti itu. Monggo, karena ini kalau ulama sampai ke Rasulullah jelas yang dikeluarkan itu kebijaksanaannya. Tapi kalau daya tangkap orang itu kan menurut SDM-nya. Tapi saya contohkan yang gaung tadi. Gaung itu kan kalau orang di dekatnya jelas tok langsung dengar. Tapi orang jauh butuh proses. Nah itu yang perbedaan itu juga bergantung dengan itu kualitas orangnya, kualitas ilmunya, kualitas puasanya. Itu kalau satu kata dimaknai itu juga nanti akan tidak demokratis karena daya tangkapnya orang yang bermacam-macam. Jadi itu menjadi sunatullah, keniscayaan perbedaan itu. Nah tinggal per orang itu yang kamu yakini yang. Tapi kalau bagi saya pribadi ya baik yang awal, Nuzul Quran itu yang Lailatul Qadar. Sing burine baten-baten. Terkait dengan zakat fitrah ini, Mbak. Iya. Fitrah itu kan kita ada kewajiban sebagai umat muslim, setiap orang yang memiliki kelebihan harta sebelum Idul Fitri itu kan mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Nah, cara yang ideal membayar zakat fitrah itu yang bagaimana? Kan kalau di Ngabrak sendiri kan masih kelola oleh takmir masjid, kebanyakan kan seperti itu. Alangkah baiknya zakat itu dikelola yang berkompeten ya. Dalam hal ini Basnas. Basnas itu kan resmi, ikut resminya Republik ya. Nah itu ya resmi absah. Nah itu keuntungannya itu lebih apa ya, lebih namanya manajemennya lebih tertata itu ya. Nidom itu kan ya pasti bagus. Yang baik nggak bernidom itu nggak bagus, yang jelek bernidom bagus, apalagi ini baik ada nidomnya. Nah itu. Tapi kalau soal lagi-lagi ini itu blunder di situ. Zakat itu yang dibicarakan itu nggak dititik intinya. Kalau zakat fitrah itu kebanyakan orang sudah melakukan. Yang zakat mal yang belum itu. Cuman oke lah yang zakat fitrah itu juga ditata yang sedemikian bagusnya. Misalnya Anda mau ikut madzhab apa? Kalau madzhab Syafi'iyah mau memakai yang standar 2,5 kilo atau yang 2,7 terserah. Nah ini kalau mau dengan zakat uang, sebenarnya di madzhab Syafi'iyah nggak ada. Yang afdol tetap zakat beras. Yang zakat uang itu madzhab Hanafiyah. Tapi perubahan zaman dengan berbagai pembahasan masalah oleh ahlinya, itu di Syafi'iyah juga menerima zakat yang berupa uang. Entah itu nanti panitianya yang menukarkan, mengkonversi lagi dengan beras, dibagi ke mustahiknya itu berupa beras atau uang, tapi ada malah di dalam hal ini PBNU membolehkan uang. Itu teknis ya. Yang kedua, sebenarnya ada ulama yang apa ya? Saya contohkan Mbah Maimun Zubir itu nggak setuju zakat fitrah diamili karena nggak ada kitabnya. Di kitab nggak ada amil. Yang ada amilnya itu zakat mal. Tapi karena ini lagi-lagi untuk memanage ya, monggo. Cuman kemarin ada polemik agak lama itu, boleh nggak sih zakat dengan uang? Syafi'iyah nggak ada, cuman langsung ada edaran dari PBNU itu dibolehkan. Malah kalau bisa ini yang zakat mal itu, karena begini ya, zakat itu aslinya untuk siapa tuh yang harus berzakat? Zakat itu untuk semua orang. Apakah tidak yang kaya saja? Enggak, yang miskin pun harus zakat. Apakah dijamin yang orang miskin itu enggak ada harta subhatnya? Subhat itu sekarang tumpang tindih. Misalnya ya,
eh, gas yang ada mereknya hanya untuk orang miskin, ya orang kaya juga beli. Jangan beli enggak itu? Orang miskin nanti. Menerima zakat itu. Terus dia itu pas BLT. Anda lihat BLT. Apakah pembagian uang bantuan langsung tunai itu tepat sasaran? Nah, kalau tidak tepat sasaran, ada yang orang lebih miskin dan seharusnya menerima, tapi tidak didata oleh dinas sosial, dia nggak mendapat. Nah, kalau seorang yang harusnya berhak mendapat, tidak, apakah yang mendapat haknya itu nggak subat hartanya? Itu banyak lagi contoh yang harta-harta subat. Nah, harta subat itu alangkah baiknya atau alangkah benarnya dizakati. Salah satunya dengan zakat fitrah dan zakat mal. Apakah zakat mal harus sampai ke nisabnya? Enggak. Ya, punyanya berapa di persentase. Persentase 2,5%, 10%, dan lain sebagainya. Itu saya bermohon ke yang khususnya penyuluh dari KUA itu mohon ikut di publikasi yang zakat-zakat ini, karena ini ekonomi Islam itu sebenarnya kalau bisa dirancang dari zakat. Dari zakat itu nanti akan sejahtera semua karena nggak ada mandek harta di satu orang. Tapi ya ini Mas, saya sedikit rasan-rasan ya. Kalau sholat, puasa itu kan seperti ibadah yang nggak modal. Sholat itu mangkat, puasa itu mangkat. Tapi kalau begitu zakat itu ada pakai modal itu tambah bebannya. Nah itu ujian, tapi kesempurnaan ketakwaan seseorang itu ya dengan zakat itu. Ya soleh spiritual dan soleh sosialnya dibuktikan dengan ibadahnya selesai dan zakatnya yang untuk orang-orang yang berhak juga ditunaikan. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Mbah ini. Iya. Terkait juga zakat fitrah. Jadi untuk menanggapi tadi ketika ada orang yang membayar zakat fitrah dengan uang berarti diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi kalau prakteknya begini, membawa uang kemudian dibelikan dengan satu kresek apa? Beras. Nah itu kan secara otomatis jual beli. Nah, kemudian yang saya terima itu nanti digunakan lagi untuk orang lain. Nah itu praktik seperti itu apakah boleh atau tidak? Itu malah yang nggak boleh seperti itu. Yang nggak boleh seperti itu. Makanya ada yang mencari jalan tengah. Cari jalan tengah itu seperti ini. Oke lah orang membawa uang dari rumah, malah disiarkan sekian. Nah si panitia itu kerjasama dengan pedagang beras. Nah namanya pedagang kan harus ada untung. Nah misalnya untungnya setiap zakat itu 1.000 sampai mungkin malah bisa lebih lah 4.000 atau bagaimana kalau yang 25 padahal asumsi itu bisa 21 kan 4.000 misalnya ya. Itu kan keuntungan dari misalnya 100 orang itu untuk operasional kan bisa. Operasional dadak bengek panitianya. Tapi kalau jual belinya itu di masjid, emang dari segi syar'i juga nggak boleh masjid untuk jualan. Itu ya satu. Yang kedua, jual beli yang satu kresek tadi itu yang nggak bolehnya begini. Misalnya ada orang zakat atau disediakan panitia tapi cuma sak kresek toh. Dia membawa uang 25. Ini terus ditampani jenengan. Terus jenengan zakat. Ini diterima kan ini harus dikasihkan ke mustahiknya. Orang yang berat belum dikasihkan kok dijual lagi. Ya itu tumpang tindih. Nggak boleh. Makanya ada solusi yang itu. Diuangkan saja. Syukur-syukur nanti mencari yang afdol itu si panitia bijaksana. Uang ini dikonversi lagi ke beras. Terus dikasihkan ke yang beras. Tapi seandainya kok uang itu ada ulama yang membolehkan. Saya sendiri lihat teksnya. Teksnya itu malah ulama Indonesia. Gurunya Mbah Hashim Asy'ari. Gurunya NU. Mbah Khalil Bangkalan itu ada kitabnya lafalnya begini. Wa yajuzu ikhrajul qimah. Dibolehkan mengeluarkan harga. Berarti kan uang yang untuk zakat. Itu Mbah Khalil. Padahal Mbah Khalil kan pasti Syafi'iyah. Yang di luar negeri itu Hanafiyah. Tapi itu polemik. Orang itu biasanya idealis membicarakan hukum ideal itu di atas kertas.
Di lapangan nanti akan lain. Nah, padahal namanya hukum baru dinamakan hukum itu kalau sudah bisa dilaksanakan di lapangan kan. Tapi benar yang jenengan tadi bilang yang satu kresek didol bola bali itu nggak boleh. Satu nggak boleh yang didol bola bali, yang kedua di masjid. Imbau lagi nggak boleh. Nah, itu hati-hati. Jalan tengahnya terus harus gimana? Jalan tengahnya uang tadi boleh, terus langsung dibagikan ke mustahiknya, atau mencari yang lebih bagus lagi, panitia dibelikan beras, dikasihkan beras. Jadi solusinya itu. Kalau pendistribusian zakat itu misalkan kok ada yang membayar dengan uang, kemudian didistribusikan dengan uang, apakah boleh? Boleh. Berarti nggak harus uang itu dikonversi untuk dibelikan beras lagi, kemudian beras itu baru dibagikan kepada afdoliyahnya hukum seperti itu. Tapi sekarang logikanya, wong kuwi anak beras ki ya wis duwe to. Beras ki duwe nak ngesuk sing diliwet padahal yang dihitung itu 1 hari raya beras wis duwe. Nak duit kan urung mesti duwe. Dari segi logika kebutuhan lebih urgen mana uang dengan beras. Nah, golek-golek Imam Abu Hanifah itu yang benar. Bukan dalam tanda kutip ya. Tapi kita harus kritis. Nah, saya pernah lihat di YouTube itu, zaman sekarang ada YouTube. Itu, tapi kan orang nggak semuanya seperti Gus Bakwa. Beliau zakat fitrah dengan beras, tapi ditambah uang. Dari Imam Syafi'i dapat karena masih mempertahan beras, dari Abu Hanifah dapat karena sudah menerjemahkan yang lebih dibutuhkan itu uang. Tapi saya kuat pernah lihat, walaupun kita lokal ya, itu pernah lihat tulisannya Mbak Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan itu, waya juzu ikhrajul qimah. Waya juzu lan wenang apa ikhrajul qimati ngetokaken rego. Nah, pakai uang, boleh berarti. Boleh membayar zakat dengan uang, kemudian didistribusikan dengan uang juga. Berarti yang harus belajar kan tidak yang cuman puasa mbah-mbah desa tadi kan, panitianya juga harus belajar. Kita berislamnya tuh belum kafah ya, berarti secuil. Ya, sementara seperti itu dulu, mudah-mudahan manfaat dan berkah. Terima kasih Mbah Kyai, Mbah Ahmad Sirajuddin sudah memberikan banyak ilmu pada kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita umat muslim yang ada di Indonesia. Selamat berpuasa sampai akhir dan jangan lupa untuk berzakat. Terima kasih Mbah. Amin. Atur nuwun. Like kalau suka dengan video ini dan share kalau video ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.